Halo, assalamualaikum anak ustazah. Sobahul khair. Kaifa halukum? Semoga anak ustazah dalam keadaan sehat walafiat ya nak. Tetap semangat belajarnya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, anak ustazah jangan lupa baca doa terlebih dahulu ya nak. Oke anak ustazah, kali ini kita lanjutkan ke pembelajaran tematiknya ya nak ya. Pada tema 3, subtema 4 pada pembelajaran 1 tentang keajaiban perubahan wujud di sekitarku. Setiap hari terjadi perubahan alam di sekitar kita. Perubahan wujud adalah contohnya. Hujan terjadi karena perubahan wujud. Makanan menjadi nikmat karena adanya garam yang diperoleh dari perubahan wujud. Perhatikan kebesaran Tuhan yang Maha Kuasa melalui perubahan wujud di sekitar kita. Dapatkah kamu mengamati peristiwa perubahan wujud dalam keseharian kita? Nah, pertanyaan ini telah terjawabkan dengan anak ustazah melakukan praktek yang telah ustazah jelaskan sebelumnya ya nak ya, yaitu mengamati secara langsung perubahan wujud yang terjadi pada makanan ataupun pada minuman. Jadi dengan dilakukannya praktek itu membuat anak ustazah semakin lebih paham bahwa peristiwa perubahan wujud itu terjadi pada kehidupan sehari-hari kita, misalnya saja pada makanan dan minuman. Selanjutnya, garam membuat masakan menjadi lezat. Makanan yang tidak diberi garam akan terasa hambar. Sebutkan perubahan wujud yang terjadi pada pembuatan garam. Untuk itu, sebelum kita jawab pertanyaan ini, mari kita baca wacana di bawah ini ya nak ya, tentang proses pembuatan garam dan dalam garam itu terjadi perubahan wujud seperti apa. Mari kita baca ya nak ya. Garam dihasilkan dari air laut. Di pinggir pantai, petani garam membuat ladang garam. Ladang garam ini berbentuk tambak-tambak untuk menampung air laut. Ladang garam terbentang luas di pantai yang tidak memiliki banyak sungai. Contohnya di pantai utara, Pulau Jawa, Madura, Sumatera, Sulawesi, dan pantai-pantai di daerah Nusa Tenggara. Bagaimana proses menghasilkan garam? Pertama, petani menyiapkan petak-petak tambak. Tanah ini dalam petak tambak terlebih dulu harus dipadatkan. Setelah tambak garam dibuat, lalu diisi air laut dengan kedalaman tertentu. Air laut yang terkena sinar matahari akan menguap dan meninggalkan kristal-kristal garam. Untuk mendapatkan lapisan garam yang tebal, setiap hari harus ditambah air lautnya. Hal ini untuk menggantikan air laut yang menguap. Setelah sekitar 210 hari atau setelah musim kemarau berakhir, lapisan garam di dasar tambak pun harus segera dipanen. Memanennya jangan menunggu musim hujan tiba. Mengapa demikian? Sebab kualitas garam akan menurun atau tidak bagus. Garam-garam setelah dipanen lalu dijual ke pabrik untuk ditambah zat iodium dan dikirim ke daerah-daerah. Jadi seperti itu ya nak ya tentang proses pembuatan garam. Nanti di akhir video ini ustazah akan melampirkan video tentang pembuatan garam secara langsungnya ya nak ya. Jadi tetap disimak video ustazah sampai akhir ya nak ya. Oke, selanjutnya pada halaman 177 ini ada soal pilihan ganda ya nak ya. Jawabannya ada pada wacana yang telah kita baca tentang bertani garam tadi ya nak ya. Jadi silakan dijawab anak ustazah. Selanjutnya setelah anak ustazah menjawab soal pilihan ganda tadi,
Maka pada halaman 178 anak ustazah diminta untuk menceritakan proses pembuatan garam tadi dalam bentuk cerita bergambar ya nak ya. Jadi silakan anak ustazah gambar, dan jangan lupa di kolom kotak yang kecilnya itu dibuat keterangan ceritanya ya nak ya. Berikut ustazah sudah siapkan bentuk gambarnya dan ceritanya. Jadi anak ustazah tinggal disalin saja ya nak ya, agar semuanya sama rata gambarnya, ceritanya. Jadi silakan digambar yang seperti ini. Boleh diwarnai ya nak ya, sekreatif anak ustazah. Oke, kita lanjut ya nak ya. Waktu yang dibutuhkan petani garam untuk mengisi satu peta air laut adalah 2 jam. Berapa lama waktu yang diperlukan dalam satuan menit? Nah, satuan jam dapat diubah menjadi menit ya nak ya. Jadi masih ingat tidak anak ustazah pada satuan waktu, yaitu 1 jam sama dengan titik-titik menit. Kira-kira berapa menit ya nak ya? Maka jawabannya adalah 1 jam sama dengan 60 menit. Jadi diingat-ingat ya nak ya, 1 jam itu 60 menit. Oke, sekarang kita perhatikan cara penyelesaiannya pada soal cerita. Jadi kalau 1 jam itu 60 menit, maka kalau 2 jam yaitu sama dengan 2 dikali 60 menit, maka hasilnya adalah 120 menit. Jadi waktu yang dibutuhkan petani garam untuk mengisi satu peta adalah 120 menit. Oke, sampai sini paham anak ustazah? Jadi itu soal yang kalau ditanya satuan menitnya ya nak ya. Jadi tinggal dikalikan saja berapa jamnya dan dikali 60 menit. Sekarang kita lanjut soal yang paling bawah. Kita baca dulu ya nak ya soalnya. Untuk memanen satu petak garam, petani garam memerlukan waktu 90 menit. Berapa lama waktu yang diperlukan dalam satuan jam? Nah, di sini yang ditanya yaitu satuan jam. Kalau tadi yang ditanya satuan menit. Maka cara menjawabnya itu tadi kan 90 menit ya nak ya. Jadi 90 menit ini kita pisahkan dulu menjadi 60 menit. Kita hitung menjadi 1 jam. Sisanya yaitu 90 dikurangi 60 sama dengan 30. Jadi waktu yang dibutuhkan yaitu 1 jam lebih 30 menit. Jadi kalau soalnya ada 90 menit, terus 100 menit, dan yang ditanya adalah berapa jamnya, maka kita pisahkan dulu ya nak ya. Satuan menit itu menjadi 1 jam. 1 jam itu sama dengan 60 menit. Jadi kita hitung 60 menitnya dulu, baru sisanya kita hitung lagi berapa. Oke, paham tuh mana ustazah? Selanjutnya, setelah memanen garam, petani membawa garam hasil panen ke pabrik. Waktu yang ditempuh petani menuju pabrik dengan berjalan kaki adalah 1 jam lebih 20 menit. Berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam menit? Jadi untuk memahami soal cerita ini kita perhatikan dulu angkanya ya nak ya. Di sana angkanya yaitu 1 jam lebih 20 menit. Sedangkan yang ditanya adalah berapa lama waktunya dalam satuan menit. Jadi kita buat jalannya seperti ini. Kita tulis dulu 1 jam 20 menit sama dengan 1 jamnya kita ubah dalam bentuk menit ya nak ya. Jadi kalau 1 jam itu sama dengan 60 menit. Sedangkan 20 menitnya tidak perlu diubah lagi karena satuannya sudah sama, yaitu sama-sama menit. Lalu kita jumlahkan ya nak ya. Jadi 60 menit ditambah 20 menit, maka hasilnya adalah 80 menit. Nah seperti itu ya nak ya. Sampai sini paham tuh mana ustazah? Kemudian itu
itu yang paling bawah sekali, silakan diisi ya nak ya. Isilah satuan waktu berikut ini. 1 jam sama dengan titik-titik menit. Maka jawabannya adalah 60 menit. Jadi 1 jam itu sama dengan 60 menit ya nak ya. Kemudian 1 menit sama dengan titik-titik 60 detik. Maka jawabannya adalah sama, yaitu 60 detik. Jadi 1 menit sama dengan 60 detik. Silakan diisi ya nak ya di buku tematik Ana Ustazah. Oke anak ustazah, selanjutnya kita masuk ke latihan soal. Tadi sudah ustazah jelaskan ya nak ya, soal per soalnya, cara menjawabnya. Sekarang silakan anak ustazah jawab soal ini. Ada pada halaman 181 sampai dengan 182. Pertama, ubahlah satuan jam menjadi menit, lalu mengubah satuan menit menjadi jam, dan mengubah satuan menit menjadi jam. Oke, ustazah harap anak ustazah sudah bisa ya nak ya. Misalkan contoh soal nomor 1 itu 1 jam 45 menit sama dengan titik-titik menit ditambah titik-titik menit. Ingat, kata kunci dalam menjawab soal seperti ini anak ustazah lihat. 45 menit itu langsung kita tulis ya nak ya, paling kanan, tidak perlu diubah lagi karena satuannya sudah sama. Biar anak ustazah tidak keliru lagi, maka yang perlu kita ubah yaitu 1 jamnya nak. 1 jam itu berapa anak ustazah? Ya, jawabannya adalah 60 menit. Oke, silakan ditulis ya nak ya. Jadi 1 jam itu 60 menit. Ditambah 45 menitnya tadi tetap ya nak ya. Jadi kemudian tinggal kita jumlahkan 60 ditambah 45. Maka jawabannya adalah 105 menit. Nah, kurang lebih seperti itu ya nak ya cara menjawabnya. Selanjutnya silakan anak ustazah kerjakan sendiri. Lihat contohnya ada pada halaman 179 dan 180. Selanjutnya, sebutkan perubahan wujud yang terjadi saat menjemur pakaian basah. Perubahan apa nak yang terjadi? Ya, benar ya nak ya. Jawabannya adalah penguapan. Penguapan itu adalah proses perubahan wujud benda dari cair menjadi gas. Sama seperti proses pembuatan garam ini nak. Baju mengering karena air dalam baju yang basah menguap terkena panas sinar matahari. Setelah baju mengering, lipatlah dengan rapi dan susunlah di lemari. Perhatikan cara melipat kaos berikut ini. Ikutilah langkahnya. Nah, langkah pertama dilebarkan dulu ya nak ya, dibentangkan pakaiannya. Kemudian dilipat pada bagian bawah baju. Lalu dilipat juga lengannya kanan kirinya, lalu dilipat seperti gambar ini. Coba nanti kita berlatih cara melipat pakaian ya nak ya. Dan ini jadi di sini ada 2 cara nak. Yang pertama ada di halaman 183 dan yang kedua ada cara di halaman 184. Sebenarnya banyak sekali ya nak ya contoh cara melipat kaos atau pakaian ini, tergantung bagaimana anak ustazah melipat. Yang terpenting itu anak ustazah bisa melipat pakaiannya dengan rapi, bagaimanapun caranya. Untuk itu nanti silakan anak ustazah melipat pakaian di rumah ya nak ya dengan rapi. Oke anak ustazah, yang rajin ya nak ya di rumah, membantu orang tua juga dengan cara boleh melipat pakaian. Jadi kalau anak ustazah sudah pinter cara melipat pakaian, maka anak ustazah sudah belajar tanggung jawab dengan diri sendiri. Besok hari suatu nanti anak ustazah sudah bisa melipat pakaian. Oke, selanjutnya sebagai persembahan terakhir untuk menutup pembelajaran kita hari ini, silakan disimak ya nak ya video tentang proses pembuatan garam. Silakan disimak videonya anak ustazah.
Oke, syukron anak ustazah atas pembelajaran hari ini. Semoga berkah dan anak ustazah semakin lebih paham lagi. Dadah, wassalamualaikum. Ayo teman, dorong terus. Yahoo! Awas, hati-hati. Jaga gilirannya baik-baik. Perhatikan jalannya. Giliran yang kita pakai ini biasa untuk menghaluskan ladang garam, teman. Berhubung aku dan teman-teman akan membantu Tua, kami disuruh membawa gilingan ini ke ladang garamnya. Ayo, cepat teman, dorong yang kuat. Gilingan ini sangat berat. Kalau untuk ukuran anak-anak harus didorong 3 orang atau lebih. Tuh kan, apa Dalilah aja kesusahan. Semangat teman, bentar lagi sampai. Lang, tunggu sebentar teh. Selain sebagai penambah cita rasa masakan, garam juga mempunyai banyak manfaat loh. Makanya, garam banyak dibudidayakan di negara tropis seperti di Indonesia. Nah, sekarang aku dan teman-teman akan membantu Tua. Garam di sini proses pembuatannya memakai media pasir yang disiram dengan air laut. Tua akan mengajarkan kami cara proses membuat garam. Pertama, padatkan tanah. Sembari tanah dipadatkan, siram dengan air laut. Begini caranya teman. Nah, cara seperti ini bertujuan agar tidak ada lubang kecil di tanah. Ayo, Al, Ril, jangan kuat ya tekannya. Ini, buat, siram airnya yang merata. Perhatikan langkahnya, jangan sampai merusak tekstur tanah. Di desaku, mayoritas masyarakatnya petani garam teman. Jadi kami tidak khawatir kalau kekurangan garam. Sesudah tanah dipadatkan, giling sampai rata teman. Pelan-pelan saja, yang penting rata tanahnya. Walaupun matahari ada di atas kepala, kita harus semangat. Oh iya teman, proses membuat garam semudah dengan mengandalkan cahaya matahari. Sekarang tinggal masukkan air lautnya deh. Ladang milik Tua masih menggunakan alat tradisional teman. Ya, walaupun menggunakan alat ini membuat capek dan menguras energi, tapi masih tetap menjaga alat ini turun-temurun. Air harus jatuh di atas jerami agar tidak langsung menekan permukaan tanah. Jadi tanah tidak rusak teman. Pantesan badan Tua gede. Setiap hari angkat air seperti ini. Ternyata berat juga. Aku dan Al cuma dapat air sedikit. Kalau seperti ini gak akan penuh-penuh airnya. Nah, kalau sudah penuh, tunggu deh sampai keluar garamnya ya. Kira-kira 1 mingguan. Wow, lama juga ya. Nah, ini dia ladang milik Tua satunya. Kalau ini sudah siap panen. Ayo kita ambil garamnya yang banyak. Meski dibuat metode tradisional, kualitas garam desa kami siap terbaik teman. Karena kandungan mineralnya tinggi dan jika digunakan untuk memasak, rasa asamnya pas, tidak berubah rasa makanan. Kabupaten Lombok Timur menjadi daerah sentra garam loh. Karena daerah ini banyak mengalami kemajuan terkait produksi garam. Bukan hanya kuantitas, namun juga kualitasnya. Dan uniknya, garam yang dipanen bukan hanya berwarna putih saja, tapi warna hitam juga ada. Garam yang berwarna hitam itu ada di bagian garam yang berwarna putih. Kalau garam putih ini sudah dipinggirkan, barulah garam hitam terlihat. Seperti
dijual per karung Rp50.000, sedangkan garam yang berwarna hitam harganya Rp25.000. Berhubung garam hitam sangat murah, masyarakat Desa Ketapang Raya, Kecamatan Seruak banyak yang memanfaatkannya. Garam yang sudah murah ini akan dijadikan setara dengan harga garam putih. Penasaran kan seperti apa prosesnya? Yuk, ikutin kami! Kecamatan Seruak dikenal sebagai sentra pengurusan garam. Salah satunya milik Sati Darwati. Agar garam menjadi putih, siapkan perlengkapnya di bak dan ratakan. Hal ini dilakukan untuk memisahkan air dengan kotoran. Karena kebersihan air garam akan mempengaruhi kualitas garam setelah jadi nanti. Kalau sudah rata, barulah masukkan garam hitamnya. Beliau, Fizi, Dimas, bawa penunjuk gasnya ya. Wah, rekan anu bersukain dan bantuan. Kalau sudah penuh dengan garam hitam, barulah masukkan airnya. Metode ini akan membantu mengeluarkan cairan garam. Seperti ini nih teman, tetesan-tetesan inilah yang kita ambil dan diolah kembali. Masyarakat Desa Ketapang Raya memanfaatkan garam hitam yang tidak bisa dikonsumsi menjadi bisa dikonsumsi. Ya walaupun prosesnya lama, tapi menguntungkan teman. Apa? Ya, ambil airnya ya. Nah, ini dia teman, air dari garam hitamnya. Air yang keluar dari bak selanjutnya akan dimasak. Mungkin ya teman, agar garamnya menjadi banyak. Tidak hanya garam, kayu dalam jumlah besar sangat dibutuhkan sebagai bahan bakar teman. Tinggal tunggu sampai matang deh. Kurang lebih 2 jam untuk bisa jadi garam. Ini dia teman, air yang sudah dimasak sudah menjadi garam. Air yang sudah menjadi garam lalu ditiriskan. Mirip bentuk es krim ya. Teman-teman di rumah jangan tergoda. Ini garam kok. Satu kukus garam dihargai Rp40.000. Lumayan kan? Bolang, bengi nak bareh sia ni jari kawih itu balik jauh nulek bareh ni sia ni. Sai. Terima kasih Sai. Terima kasih saya. Teman, Kak Rianti, Kak Riani, dan Kak Putri akan menggunakan garam menjadi sambal yang enak. Cabai pertama-tama diulek sampai halus. Agar tidak terlalu pedas, masukkan garam teman. Lalu masukkan bage atau asam jawanya. Ini dia sambal ala si Bolang. Pasti enak. Apalagi makannya dengan mangga muda. Sambal yang dicampur dengan garam rasanya jadi tidak terlalu pedas. Manfaat mengkonsumsi garam banyak loh. Salah satunya menjaga kebersihan gigi dan mengobati sakit tenggorokan.